Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, ya, khususnya petani dan calon petani. Untuk menjadi seorang petani, tentunya kita harus cakap dalam memilih komoditas apa yang mau kita usahakan, kita tanam, kita budidayakan. Tentunya yang menjadi pokok prioritas adalah yang sangat menguntungkan secara ekonomi, yaitu yang paling menguntungkan. Ya, jadi saat ini yang akan kita bahas adalah komoditas yang akan kita pilih itu adalah kelapa sawit atau kelapa kopior. Kita bandingkan head to head bagaimana kelebihan dan kelemahannya sehingga para petani dan calon petani bisa memilih dan dijadikan bahan pertimbangan. Pemirsa, saat ini kelapa sawit harganya bagus ya. Nah, kemudian nanti dari segi agronomis itu bisa kita lihat bagaimana kelapa sawit ini bahkan nanti bagaimana hasil yang diperoleh. Ya, saat ini harganya itu adalah sekitar Rp3.000. Ini hasil harga yang sangat bagus karena pernah mencapai 500 yang menjadi rugi kan gitu. Tetapi terakhir-terakhir itu ya sudah meningkat terus karena memang kegunaannya sangat banyak, tidak hanya minyak sawit ya, untuk energi juga iya, ya untuk minyak goreng misalnya. Kemudian untuk biodiesel, untuk pharmaceutical dan sebagainya. Sehingga kita kalau bayangan kita sederhana saja, tiap di dunia orang ini kalau cara memasaknya menggoreng, goreng dibuang habis butuh lagi. Itulah yang menggambarkan. Dan kelapa sawit termasuk salah satu tanaman yang sangat efisien menghasilkan minyak. Nah, oleh karena itu, kelebihan kita di daerah tropis, Indonesia, Malaysia ini, Thailand menjadi produsen utama kelapa sawit. Nah, sekarang untuk tingkat petani coba kita bayangkan. Kalau sudah apa ya sama ini sekarang 30 bulan itu sudah bisa panen perdana, 36 bulan bisa panen perdana, artinya tidak sampai eh, apa ya cuma 3 tahun aja sudah panen. Sama nanti dengan kelapa kopior juga begitu, dari segi waktu kecepatan menghasilkan itu juga apa namanya cepat. Beda kalau kita menanam apa ya durian. Durian musake nanti berbuahnya 6 tahun. Nah, itu kan agak lama. Nah, ini kalau dari segi waktu sama. Kemudian, nah, kita bandingkan dari segi hasil dulu, hasilnya. Kalau yang baik, kalau kita nanam kelapa sawit itu di tingkat petani biasanya 1,5 sampai 2 ton per bulan. Nah, gitu ya, kelapa sawit. Kalau kita ambil contoh 2 ton, ya, dalam 1 hektar 2 ton ya, 2 ton itu 2.000 kilo kali 3.000 itu tadi, ya kan, berarti kita dapat 6 juta rupiah per bulan. Nah, itu kalau punya 1 hektar, ya makanya seneng lah nanam kelapa sawit. Ya, nanti kalau produktivitasnya turun jadi 1,5, ya tinggal 1,5 kali lah itu 3.000 tadi, sudah 4.500.000. Nah, itu udah hasilnya lumayan kalau punya satu, kalau punya 4 hektar, ya tinggal kali. Jadi itu hasilnya bagus. Nah, karena beberapa tahun yang lalu kita sebagai apa ya sering sebagai penyuluh penyuluh pertanian bidang apa tanaman apa saja. Kalau kelapa sawit itu petani kelapa sawit tidak disuruh juga sudah nanam kelapa sawit. Padahal kalau komoditas lain diberi bibitnya pun nggak ditanam-tanam. Kalau kelapa sawit nggak disuruh nanam pun yang mariles pula kan gitu. Jadi karena saking prospeknya kelapa sawit itu, sehingga banyak petani-petani yang konversi dari beberapa tanaman ke kelapa sawit. Ada yang dari karet ke sawit, ada yang dari kakao ke sawit. Ini karena itu tadi hasilnya cukup
apa ya, tinggi, dan nah yang dan itu pengelolaannya tidak begitu sulit. Ini yang sering menjadi alasan. Ya, karena bisa disambil. Nah, bisa disambil sehingga banyak petani berdasi istilahnya dulu ya. Banyak yang posisi petaninya itu ada di Medan, punya kebun di Riau, punya kebun di Jambi. Nah, sehingga jarak jauh dikelola bisa. Dan itu bisa disambi. Nah, itu tadi. Nah, memang secara hitung-hitungan teknis, teori di atas buku, itu dengan kakao kalah sebenarnya. Tapi dari segi kemudahan, dari segi apa ya, tenaga kerja nanti dan sebagainya, nah itu bisa menjadi fleksibilitas ini lebih mudah karena bisa disambi. Karena nanti dari 1 hektar dapat menghasilkan 6 juta ditambah dia kerja yang lain-lain tambah lagi. Itulah kelebihan kelapa sawit. Hanya saja memang kalau kita mau mengembangkan dalam skala apa hasilnya itu perlu lahan yang luas. Ya, tentunya yang kita bahas nanti dari segi agronomis tidak semua tempat juga cocok kelapa sawit. Ya, misalnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT itu ya nggak usah nanam sawit karena dari segi agroklimatnya kurang cocok, curah hujannya kurang. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kelapa kopior. Nah, kelapa kopior itu komoditas yang sangat menjanjikan juga. Kenapa? Karena harganya mahal, karena mendapatkannya sulit, susah. Nah, gitu. Karena ini rasanya enak dan sebagainya. Dan sehingga coba kita bandingkan sekarang. Kelapa kopior itu 1 butir misalnya yang kecil yang paling murah aja adalah 25.000. Nah, kalau kita sebagai petani kan begitu. Ya kalau sebagai pedagang bisa dijual 50.000 dan sebagainya. Ya, nanam kelapa, ya kelapa kopior. Ini khususnya yang bibit unggul ya. Kita ngomongkan bibit unggul yang kultur embrio. Dalam 1 hektar itu ada jarak tanam 7 kali 7 ada 200 tanaman. Kali setiap bulan kalau umurnya sudah 3,5 tahun 4 tahun tadi sudah panen sama dengan kelapa sawit panennya bareng lah gitu. Itu setiap panen satu janjang kira-kira 10 nah 10 kali satu tanaman kali 25.000 tadi 250.000 kali 200 artinya sebulan bisa 50 juta rupiah ya kan. Kalau kelapa sawit tadi 6 juta ini bisa 50 juta ya. Pak nanti gimana kalau semua nanam kelapa kopior turun ya itu bisa turun tapi sekarang mendapatkan nanam itu juga beda. Oleh karena itu masing-masing punya kelebihan tadi. Jadi misalnya tadi yang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Selatan mau nanam kelapa kopior peluangnya untuk sejahtera itu besar. Tidak harus nanam kelapa sawit maksudnya. Karena kalau tanahnya di Pulau Jawa ini sudah mahal, jadi mau nanam 1 hektar ya modalnya sudah berapa begitu. Tetapi dengan efisiensi nanam kelapa kopior yang nilai ekonominya tinggi, itu akan bisa menyaingi tadi. Jadi pemilihan komoditas sangat penting. Jadi kalau memang punya lahannya, misalnya di Jawa 1 hektar, ya paling cocok ditanami kelapa kopior, jangan nanam kelapa sawit. Ya. Tetapi kalau karena pasar-pasar kelapa kopior banyak di Jawa juga. Tapi kalau punya lahan 10 hektar, misalnya di daerah contoh ya Jambi misalnya, itu ya nanam kelapa sawit cocok juga gitu. Karena hasilnya bagus, secara agroklimat juga cocok. Jadi kesimpulannya adalah itu tergantung pada lokasi dan kemampuan kita untuk menanam, modal kita untuk menanam. Kalau lahannya sempit di daerah cocok ya cocoknya kelapa kopior. Kalau lahannya agak luas, daerah cocok, dekat pabrik dan sebagainya, ya cocok kelapa sawit. Itu silahkan Anda pilih. Saya tidak akan mempengaruhi. Yang jelas memberikan pertimbangan bagaimana kita menanam kelapa sawit vs kelapa kopior. Silahkan pilih, semuanya adalah menguntungkan. Indonesia nomor rajanya kelapa sawit sekaligus rajanya kelapa kopior. Salam dari Dokter Sawit dan Dokter Kopior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.